Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yuk belajar bareng. Media pembelajaran. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua materi dari media pembelajaran, yaitu pengembangan media berbasis visual dan pengembangan media berbasis audio visual. Masuk ke pembahasan materi yang pertama, media berbasis visual. Nah teman-teman, media berbasis visual ini adalah media yang hanya menggunakan fungsi dan mengandalkan dari indera penglihatan saja, seperti gambar, grafik, peta, dan ada banyak contoh lainnya lagi. Lanjut, pengembangan media berbasis visual. Pengembangan media berbasis visual adalah suatu proses yang melibatkan penggunaan elemen visual seperti gambar, grafik, animasi, tata letak, dan warna untuk menciptakan konten yang menarik, efektif, dan berdampak. Media berbasis visual digunakan dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi, pemasaran, hiburan, pendidikan, dan desain antarmuka pengguna. Nah teman-teman, ada 4 konteks dalam pengembangan media berbasis visual. Yang pertama yaitu dalam konteks komunikasi. Pengembangan media berbasis visual memiliki peran yang signifikan dalam komunikasi. Elemen visual yang menarik dapat membantu menyampaikan pesan dengan cara yang jelas dan kuat. Visualisasi informasi kompleks melalui grafik atau diagram dapat mempermudah pemahaman dan meningkatkan retensi informasi. Yang kedua yaitu dalam konteks hiburan. Media visual dalam konteks hiburan melibatkan pembuatan cerita yang menarik, pembuatan efek visual yang realistis, dan penggunaan tata letak yang kreatif untuk menciptakan pengalaman yang memikat dan menghibur. Visual yang menarik dan berkualitas tinggi dapat membantu menciptakan ikatan emosional dengan penonton, menghidupkan cerita, dan menciptakan kesan yang tahan lama. Yang ketiga yaitu dalam konteks pendidikan. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Jadi teman-teman, apabila seorang pendidik menggunakan media visual dalam proses belajar mengajarnya, maka itu dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan anak didiknya. Dan visual dapat pula menumbuhkan minat siswa serta meningkatkan pembelajaran. Visualisasi konsep dan informasi dalam bentuk gambar, grafik, atau animasi dapat membantu mengklarifikasi dan mengilustrasikan materi pembelajaran yang kompleks. Yang terakhir yaitu dalam konteks pemasaran. Media berbasis visual memiliki peran yang krusial dalam menarik perhatian konsumen. Visual yang menarik dan kreatif dapat membedakan merek dari pesaing, menciptakan kesan positif, dan meningkatkan daya tarik produk atau layanan. Penggunaan gambar, video, dan grafik yang menarik dalam iklan atau materi pemasaran dapat membantu mengkomunikasikan keunggulan produk dengan cara yang memikat dan mengesankan konsumen. Oleh karena itu, dengan kemajuan teknologi, pengembangan media berbasis visual semakin didukung oleh alat dan teknologi yang inovatif. Perangkat lunak pengeditan grafis dan video yang canggih, serta teknologi realitas virtual dan augmented sangat mendukung pengembangan media berbasis visual. Adapun tujuan dari pengembangan media berbasis visual yaitu menarik perhatian, mengkomunikasikan pesan dengan jelas, meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan daya ingat, membangun identitas merek, dan meningkatkan keterlibatan sosial. Lanjut ke pembahasan materi yang kedua, media berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual terbagi menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Media audiovisual diam adalah media yang menampilkan suara dan gambar diam, sedangkan media audiovisual gerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak.
Salah satu media dari audiovisual diam adalah radio. Radio adalah media audiovisual diam yang dapat menghasilkan suara, tetapi tidak ada unsur gerak di dalamnya. Dan adapun salah satu media dari audiovisual gerak yaitu film. Film dapat menghasilkan suara dan ada unsur gerakan di dalamnya. Lanjut, pengembangan media berbasis audiovisual. Pengembangan media berbasis audiovisual melibatkan penggunaan elemen audio dan visual secara bersama-sama untuk menciptakan konten yang komprehensif dan menarik. Dalam pengembangan media berbasis audiovisual, suara dan gambar digabungkan untuk menyampaikan pesan, menceritakan cerita, atau mengkomunikasikan informasi dengan cara yang lebih kuat dan efektif. Pengembangan media berbasis audiovisual bisa dilakukan dalam 4 konteks. Yang pertama yaitu dalam konteks hiburan. Film-film dengan teknologi 3 dimensi dan suara Dolby Atmos memberikan pengalaman sinematik yang lebih imersif dan menarik. Permainan video dengan grafis yang realistis dan suara yang berkualitas tinggi memungkinkan pemain terlibat dalam dunia virtual yang menakjubkan. Yang kedua yaitu dalam konteks pemasaran. Iklan video dengan cerita yang menarik, efek visual yang menakjubkan, dan suara yang memukau dapat menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pemirsa. Penggunaan teknologi augmented reality dalam kampanye pemasaran juga memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan konten promosi langsung ke dalam lingkungan nyata konsumen. Yang ketiga yaitu dalam konteks bisnis, di mana pengembangan media berbasis audiovisual dapat membantu meningkatkan citra merek, meningkatkan kesadaran produk, dan menciptakan pengalaman yang lebih dekat dengan konsumen. Dan yang terakhir yaitu dalam konteks pendidikan, di mana dengan menggabungkan elemen audiovisual, pendidikan dapat menjadi lebih interaktif, memikat, dan efektif. Penggunaan video pembelajaran, animasi, dan simulasi membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih baik. Adapun tujuan dari pengembangan media berbasis audiovisual yaitu menyampaikan pesan dengan cara yang kuat, meningkatkan pemahaman dan retensi informasi, membangun identitas merek yang kuat, meningkatkan keterlibatan pemirsa, menciptakan pengalaman yang memikat, dan meningkatkan pengalaman pembelajaran. Kesimpulan, jadi teman-teman, pengembangan media berbasis visual dan audiovisual ini memiliki peran penting dalam industri kreatif, komunikasi, hiburan, dan pendidikan. Penggunaan elemen visual dan audio yang tepat dapat menciptakan pengalaman yang lebih menarik, memikat, dan efektif bagi pemirsa. Kombinasi antara audio dan visual dapat meningkatkan keterlibatan, pemahaman, dan retensi informasi. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.